Assalamualaikum, selamat sore semua. Ya, selamat sore, Pak. Sore, Bapak. Ya, mohon maaf baru mulai ya. Tadi habis nguji skripsi. Kita jam 3:30 baru selesai ya. Jadi ini baru bisa mulai untuk perkuliahan. Suara saya terdengar nggak? Atau kecil Terdengar, suaranya? Pak. Oke, ya udah. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Ini udah absen semua atau belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, memang belum semua. Ya, Saya nanti sudah, terakhir Pak. kalau kayak gitu. Oke, untuk yang minggu kemarin, minggu awal sudah kita bahas mengenai karakteristik dari kapal non-vero. Minggu kemarin kita bahas mengenai proses pembuatannya. Kalau yang sekarang kita bahas mengenai peraturan klasifikasi untuk kapal non-vero sendiri. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak kapal non-vero itu diatur di klasifikasi apa? Ada yang bisa nebak? Kira-kira diatur di klasifikasi apa? BKI atau BV atau ABS atau apa? Ada yang bisa nebak? Silakan. NCVS, Pak. Apa ini? Amjad. Siapa tadi yang jawab? Amjad ya? Iya, Pak. Iya, jadi memang kalau di klasifikasi itu tidak diatur ya, baik di BKI, lalu di NK, lalu di BV, pernah diatur di ABS, American Bureau Shipping, tapi tahun 1860-an. Itu pernah diatur hanya sederhana dan sedikit saja. Diaturnya di NCVS. Ada yang pernah dengar NCVS itu apa? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Jadi intinya untuk klasifikasi kapal ferrosemen sendiri di BKI pun tidak ada ya, dengan di NCVS. NCVS itu non-conventional vessel standard. Ini seperti NCVS atau non-conventional vessel standard. Jadi standar kapal untuk kapal-kapal yang tidak diatur di klasifikasi. Jadi memang kalau di klasifikasi memang tidak mengatur itu semua, maka diatur di NCVS ini, non-conventional vessel standard. Itu ada beberapa bab yang saya tampilkan di sini, bab 1 dan bab 2. Kalau bab 1 lebih mengarah ke petunjuk teknisnya, kira-kira NCVS untuk apa saja, lalu bab 2 lebih mengarah ke konstruksinya, kira-kira pembebanan untuk kapalnya itu seperti apa. Oke, mulai dari yang pertama, bab 1 yaitu tentang petunjuk teknis non-NCVS atau non-conventional vessel standard. Alma Sofi. Ya, ada Pak Alma Sofi, kok permisi itu. Alma Sofi, ada Pak Alma Sofi? Nggak ada orangnya. Oh ya, silakan silakan. Iya, jadi untuk yang bab 1 ini mengatur mengenai NCVS ini dipakai untuk apa saja. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini terlalu kecil nggak PPT-nya? Jadi bisa diatur yang pertama ada untuk seluruh kapal niaga yang tidak berlayar ke luar negeri. Itu diatur di NCVS. Ini mana tidak Hilton ini, nggak kelihatan wajah ini, Bramanda Hilton ini, menghilang ini. Lalunya tanpa tadi isinya
Apa? Sinyalnya putus-putus. Tadi sinyalnya. Oh ya, ya udah, ya udah. Ya, ya. Nggak apa-apa. Yang pertama itu, ya nggak apa-apa, off cam, Hilton, Pramada Hilton. Yang pertama, NCVS sendiri untuk kapal niaga yang tidak berlayar ke luar negeri. Itu NCVS. Yang kedua, untuk kapal-kapal barang. Yang mengangkut barang, ukuran GT-nya itu di bawah 500 GT. Yang berlayar ke luar negeri, itu ya diatur juga di NCVS. Lalu ada juga kapal-kapal yang tidak digerakkan dengan tenaga mekanis. Contohnya apa? Ada tongkang, ponton, lalu kapal layar yang memang tidak digerakkan dengan mesin, itu diatur juga di sini. Lalu ada kapal kayu dan kapal kayu dengan mesin penggerak. Di mana sebenarnya kan sudah diatur di BKI kan ada juga kapal kayu. Akan tapi kalau BKI ada batasannya, sisanya itu di NCVS ini. Lalu selanjutnya kapal penangkap ikan, apabila di BKI ada, sisanya yang tidak diatur di BKI, di LR dan lain-lain diatur di NCVS ini. Non-conventional vessel standard. Ada kapal pesiar, BKI juga ada juga untuk RUS, untuk yacht. Tapi yang selain itu, untuk yacht yang di BKI, misal untuk kapal pesiar ukuran tertentu, sisanya yang lebih kecil dan lain-lain itu diatur di sini. Ada juga untuk kapal-kapal dengan rancang bangun dan tidak biasa. Itu penemuan-penemuan baru, seperti contohnya ada kapal berlaminasi bambu, ada kapal ini berbahan sandwich, semisal tengahnya ada resinnya, samping-samping plat baja gitu. Lalu di sini salah satunya termasuk novelty sendiri itu ada kapal Versmen, itu juga masuk sini. Lalu selain itu ada kapal-kapal negara yang tidak difungsikan untuk niaga. Ada yang tahu kapal negara yang tidak difungsikan untuk niaga apa aja? Ada yang tahu ini? Apa kira-kira? Khairul Rizki? Kapal perang, Pak. Ya, salah satunya kapal perang. Lalu siapa? Di Verostanza kira-kira apa? Kapal negara yang tidak difungsikan untuk negara. Izin juga, Pak. Kapal untuk riset itu, Pak. Ya, itu salah satunya juga, itu memang kapal negara yang tidak difungsikan untuk niaga ya. Yang tidak difungsikan itu semua. Lalu semua kapal yang ada yang mengalami perubahan, contohnya dikonversi dari kapal. Contoh-contohnya kapal-kapal tertentu yang telah berubah fungsinya, itu nanti bisa diatur di sini, di perat NCVS ini, non-conventional vessel standard. Lalu selain itu di NCVS juga diatur pelayarannya. Jadi kalau di BKI ada pelayaran-pelayaran tertentu, di NCVS pun sama. Jadi untuk daerah pelayaran yang A di sini daerah pelayaran untuk semua lautan yang meliputi semua laut di dunia itu masuk. Lalu yang B daerah pelayaran kawasan Indonesia atau near coastal voyage yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik lintang. Nah, intinya batas-batas negara lah gampangannya. Paling jauh, batas negara paling jauh itu masuknya di sini. Intinya satu Indonesia. Lalu ada lagi pelayaran lokal, meliputi jarak dengan radius 500 mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jadi untuk pelayaran lokal sendiri, itu jarak 500 mil laut dari pelabuhan-pelabuhan tertentu atau tertunjuk, itu pelayaran lokalnya. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan, pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Lalu selanjutnya, jika pelabuhan tertunjuk tersebut terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai pelampung terluar atau sampai muara sungai. Jadi kan ada tempat-tempat tertentu yang pelabuhannya itu di pelosok kayak gitu, di pelosok lalu melewati sungai-sungai tertentu. Salah satu contohnya apabila di Banyuwangi itu ada pelabuhan kecil, itu harus kalau keluar ke laut harus melewati sungai dulu panjang baru muncul ke lautnya. Nah itu dihitungnya dari pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairannya yang wajib pandu tadi. Lalu ada juga di sini daerah pelayaran terbatas. Itu meliputi jarak dengan radius 100 mil laut. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai pelampung
terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandunya. Oh ya, silakan. Lalu ada daerah pelayaran pelabuhan yang meliputi perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Itu daerah pelayaran pelabuhan. Ada lagi daerah pelayaran perairan daratan. Itu adalah perairan sungai, danau, waduk, dan kanal atau terusan. Ini untuk yang bab 1 ya, bab 1 tentang juknis lah gampangannya, singkatannya itu, alias petunjuk teknis untuk NCPS. Lalu lanjut kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang konstruksi. Sebenarnya diatur banyak detail ya, tapi di sini saya ambil poin-poinnya saja. Nanti saya kirimkan NCPS-nya, bisa teman-teman baca lebih detailnya lagi. Jadi ini saya ambil poin-poin utamanya. Yang pertama adalah di hal construction. Ada yang bisa mengartikan ini yang 4.1.1? Cewek. Grandis Prameswari. 4.1.1 itu apa itu artinya? General itu apa? General. Preliminary general itu apa general? General itu secara umum ya Pak. Iya, terus bawahnya diartikan di section apa itu artinya? Sampai ke virusmen. Bagian ini harus dibaca bersama dengan bab pertama, yaitu introduction tadi. Bagian ini merinci dari persyaratan konstruksi yang harus dipenuhi oleh kapal ketika dibangun, kapal yang dibangun untuk survei otoritas yang kompeten. Selain persyaratan struktural umum, persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kapal yang dibangun, salah satunya dari bahan berikut yaitu baja, aluminium, fiberglass, kayu, dan verosemen. Ya, betul sekali ya. Jadi intinya ini secara umumnya untuk NCPS sendiri ini nanti harus memenuhi persyaratan yang ada di section 4 ini, harus construction ini. Jadi ini juga termasuk mengatur antara baja juga masuk, aluminium, fiberglass, wooden, dan verosemen ini masuk di sini semua. Lalu 4.1.2 Bayu Agung Ramadan, silakan diartikan. Maaf Pak, Bamanda Ramadhan. Ya, Ya, silakan. saya artikan, Pak. Iya. Menggunakan persediaan atau persediaan dari klasifikasi society dan otoritas yang kompeten, desainer dan pembangun dari kapal harus memenuhi untuk memenuhi standar dari yang dipublikasikan dari desainer dan pembuat kapal harus memenuhi standar yang sudah dipublikasikan oleh otoritas yang kompeten. Desainer dan pembuat kapal juga harus memenuhi persyaratan dari klasifikasi yang mana sudah disetujui oleh otoritas yang kompeten. Itu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi intinya artinya itu provision di sini bukan persediaan ya, tapi persyaratan atau peraturan dari classification society atau rules kelasnya itu. Intinya itu harus memenuhi dari rule class itu.
Lalu desainer kapal atau pembangun kapal harus memenuhi minimal persyaratan yang telah dipublish tersebut. Lalu desainer atau pembangun kapal itu juga ada kemungkinan juga menggunakan klasifikasi lain yang mana yang telah disetujui juga sama otoritas yang kompeten. Yang di sini juga termasuk bagian Kementerian Perhubungan juga masuk di sini. Oke, lanjut. Ini tadi kan section 4 tentang hal construction, lalu section 5-nya tentang structural strength. Silakan M. Irfan Kurniadi 5.11 sampai 5.13. Yang pertama itu kekuatan struktural yang berlaku bagian ini harus cukup untuk layanan yang kapal sering dimaksudkan. Yang kedua itu sebuah kapal yang dibangun sesuai dengan aturan yang sesuai dari lembaga klasifikasi atau dengan ketentuan yang sesuai dan bagian ini harus diterima sesuai dengan klausul itu pada poin 5.1.1. Terus di 5.1.3 persyaratan struktural kapal yang dibangun seluruhnya atau sebagian dengan menggunakan bahan yang tidak termasuk dalam rincian ketentuan dalam klausul 5.1.2 atau dalam bagian ini dapat dianggap sesuai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Itu. Oke, lanjut. Khairul Rizki 5.14 sampai 5.15. Silakan. Mana ini Khairul Rizki? Di mana orangnya nih? Enggak ada lah. Khairul Rizki? Pak, ada Pak. Iya, Putus Pak. 5.14 sama 5.15. Baik Pak. Khairul Rizki, silakan. Gimana Khairul Rizki? Kalau enggak saya lewati, lanjut. Ada Widya Setianingrum, silakan. Widya Setianingrum 5.14 sama 5.15. Izin jawab Pak yang. Oh iya, ada. Oh, jadinya Khairul Rizki dulu ya, silakan. The structural requirement, persyaratan struktural for vessel of unusual untuk kapal dengan will design specially considered, dengan desain yang tidak akan dipertimbangkan
the author dipertimbangkan secara khusus oleh otoritas. Jadi persyaratan struktural untuk kapal dengan desain yang tidak biasa akan dipertimbangkan secara khusus oleh otoritas. Itu untuk 5.14 nih, Pak. Ya, yang 5.1.5. Nanti Widya 5.16 dan 17 ya Widya. Kalau Widya tahu duluan nggak apa-apa, silakan yang Widya. Kalau Khairul Rizky masih mikir yang 5.15, Widya 5.16 dan 17. Baik, Pak. Yang untuk 5.1.6 for vessel which operates within smooth waters kelas E. Untuk kapal-kapal yang beroperasi di perairan yang tenang, kelas E, design head and or loading used in the determination of scaling may. Kepala rencana atau muatan yang digunakan dalam penentuan scaling dapat pertimbangan otoritas dan dikurangi tidak lebih dari 25% by not more than dengan ketentuan bahwa jika ada ketentuan khusus where special provision exists in the section for scaling, dalam seksi ini untuk scaling atau pembebanan desain untuk kapal kelas E, then such reduction shall not apply, maka pengurangan tersebut tidak berlaku. Untuk 5.1.7, in the case of vessel which are constructed in accordance with the appropriation, dalam hal kapal yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang sesuai dari bagian ini, provision of this section in this order to comply with clause dari bagian ini untuk memenuhi clause 5.1.1, perhatian khusus harus diberikan pada bagian F untuk beban desain. Particular attention should be paid to part F design loading. Sudah, Pak. Oke. Lanjut ke Khairul Rizky tadi 5.1.5. Baik, Pak. A vessel designed in accordance with the rules of classification. Sebuah kapal yang dirancang menurut peraturan society shall comply fully with those rules in respect of matters covered by this section. Dari suatu lembaga klasifikasi harus sepenuhnya mematuhi peraturan itu berkenan dengan hal-hal yang tercakup dalam bagian ini. Oke, terima kasih ya. Jadi saya rangkum mulai dari 5.14, ini intinya itu ada ketika ada requirement dari struktur untuk kapal-kapal yang tidak biasa, contohnya kapal yang bisa berputar sampai tengkurap gini terus bisa kembali lagi, atau bentuk-bentuk kapal tertentu bentuk gini atau bentuk gini atau bagaimana, itu mendapatkan ini perhatian khusus atau mendapatkan persetujuan khusus dari otoritas yang mengatur tentang konstruksi ini. Lalu selanjutnya untuk kapal yang telah didesain dengan rules klasifikasi ini, seharusnya itu secara penuh harus memenuhi seluruh peraturan di sini, mulai dari pembebanannya seperti apa, sekatnya seperti apa, ketebalannya seperti apa, harus memenuhi ini semua. Itu sudah diatur dalam section selanjutnya yang ada di NCVS ini. Lalu di sini ada juga 5.16 membahas tentang di sini ada kapal. Ketika kapal beroperasi di perairan tenang, smooth water, itu desainnya atau beban untuk kapalnya, beban untuk konstruksinya itu boleh dikurangi
dapat dikurangi, tetapi tidak boleh lebih dari 25%. Bisa berkurang, tapi maksimal ya 25%, tidak boleh berkurang lagi. Itu bisa seperti itu. Lalu selanjutnya yang 5.17 ini lebih mengarah ke ini untuk kapalnya yang dibangun dan menggunakan persyaratan ini, itu nanti diatur lebih detail di part F. Part F ini yang selanjutnya saya jelaskan. Ini part F tentang desain loading atau pembebanan. Desain pembebanannya seperti apa. Jadi proses desain kapal itu yang pertama diketahui dulu bebannya apa dulu. Bebannya dulu. Bebannya seperti apa, baru nanti kita ngitung kekuatannya itu sebesar apa yang bisa menampung beban itu intinya. Jadi untuk part F di sini tentang desain loading atau desain bebannya seperti apa. Secara umum di sini section 5 atau section sebelumnya itu yaitu chapter atau section yang dibutuhkan untuk ini struktur, kekuatan struktur di setiap-tiap kapalnya. Yang mana di sini pada section tersebut dapat diaplikasikan untuk bisa memenuhi dari operasinya atau servisnya ini. Harus bisa memenuhi dalam proses operasinya tersebut. Di mana untuk kapal sendiri yang tidak didesain dan tidak dibangun dengan menggunakan rules tersebut, itu harus menggunakan rules yang selanjutnya ini, yaitu rules section 18 dan rules section 19 nanti ada. Ini displacement hal, nanti 19 nanti ada lagi. Jadi memang akan diatur di dua ini secara berurutan, di rules section 18 dan section 19. Di sini mengenai displacement hal ya. Atau lambung kapalnya. Lambung kapalnya seperti apa? Jadi di sini diatur bahwa di mana untuk scanling atau ukuran konstruksi kapal tersebut itu menggunakan prinsip utama. Di mana ini di sini untuk kapal yang kurang dari 35 meter. Itu minimum loadingnya itu nanti diatur saya jelaskan di slide selanjutnya. Minimum loading atau minimum bebannya seperti apa. Itu ada diatur juga di sini. Selain itu untuk kapal yang lebih dari 35 meter panjangnya itu diatur lebih detail atau lebih spesial di otoritas yang mengatur di sini, yaitu Kementerian Perhubungannya nanti ada. Itu diatur di otoritasnya sendiri. Lalu di sini sel itu di sini kulitnya. Kulitnya tersebut itu menggunakan tekanan air lautnya 1,25 meter di atas dari exposed deck. Jadi semisal di sini ada geladak, lalu di sini itu head of salt water. Itu kira-kira untuk salt waternya itu sampai 1,25 di sini, 1,25 meter di atas dari exposed deck. Itu di bagian depan, at the bow, bagian depan untuk 0,625 meter di sisi depannya. Jadi misal ini kalau kapalnya seperti ini, itu sisi depannya sini 0,625 meter. Nah, di sininya, di bagian depannya ini. Lalu di expose deck-nya itu kena ini tadi. Kena head of salt water-nya itu di situ. Lalu untuk geladaknya sendiri, di sini geladak pun diatur. Jadi kan kapal ada lambung, ada geladak. Kalau untuk geladak sendiri diatur bebannya seperti apa, pakai satuan kilogram per meter persegi ya. Jadi ketika geladak seperti ini, nanti kan ini diatur luasnya berapa. Nah dari luas ini tahu kira-kira pembebanannya pembebanannya dihitung berapa kilogram per meter persegi. Tiap meter persegi kan nanti ada bebannya. Itu diatur semua. Itu di bab selanjutnya ini. Nah ini. Jadi di sini ada beberapa kelas ya, mulai kelas A, B, C, D, E. Itu ada rumusnya masing-masing untuk pembebanannya. Di sini untuk expose freeboard deck atau geladak di freeboard yang terekspos ya ini kampanye ini deck lah ini namanya expose freeboard deck. Itu rumusnya ini pembebanannya 0,02 L ditambah 0,76 dikali 1025. Itu nanti ketemu pembebanan dalam satuan kilogram per meter persegi. Jadi intinya konstruksi ini harus bisa menahan beban tersebut menggunakan standar ini. Lanjut di sini ada forecastle deck or superstructure deck. Ini geladak di bagian bangunan atas, bagian atas ini. Itu menggunakan rumus ini minimum. Apabila dihitung ternyata kurang dari 725 menggunakan minimal 725. Itu untuk forecastle deck.
or superstructure deck. Lalu ada lagi di sini, yaitu freeboard deck atau geladak freeboardnya atau geladak yang exposed deck-nya itu di antara superstructure atau deck host deck yang di bawah freeboard. Itu menggunakan rumus ini. Bagaimana maksudnya di bawah freeboard? Kalau di bagian kamar mesin itu kan ada geladaknya. Ini geladak utamanya. Terus nanti kan ada twin deck di sini. Twin deck ini diatur di sini nanti. Kira-kira itu seperti apa di sini? Freeboard deck yang freeboard deck within superstructure or deck host yang terletak di sini di bawahnya freeboard deck atau superstructure. Itu diatur di sini. Di mana di sana 0,25 L forward dan 0,21 aft midship. Nah, misalnya kalau panjang kapal segini 0,25 bagian depan itu pakai rumus ini juga yang di freeboard deck yang di bawah itu, lalu 0,21 midship bagian belakang ya pakai rumus ini juga nanti ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Atau sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini dulu. Sampai halaman 7 dulu, ada pertanyaan. Kalau ada silakan angkat tangan ya nanti ya. Oke, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu tentang sama konstruksi juga, karena memang kita proses membangun kapalnya ini seperti apa nanti itu diatur di sini. Jadi yang selanjutnya adalah tentang longitudinal bending stress atau kekuatan memanjang kapalnya seperti apa. Ini di sini langsung diatur ya, diatur bahwa untuk beban di atasnya itu, tetapi selain 1785 kg per meter persegi load, itu diasumsikan longitudinal bending stress-nya itu terjadi ekstrim, yaitu tapering to zero at the neutral axis. Itu gampangannya ketika ada beban secara memanjang begini, di bagian ujung-ujungnya ini 0, lalu bagian tengahnya ini ada bebannya. Jadi kalau digambar seperti ini, jadi ini kapal secara memanjang gitu ya, ini bebannya ini ujungnya 0, tengahnya banyak, ujungnya 0 lagi, intinya seperti itu bebannya, beban secara memanjangnya. Lalu lanjut di sini mengenai bulkhead atau sekat ya. Untuk sekatnya sendiri di sini ada beberapa sekat. Yang pertama di sini ada yang di sini dijelaskan, yaitu sekat untuk yang di bawah main deck. Misal di sini ada main deck, lalu di bawahnya ada sekatnya. Itu diatur bahwa didesain harus kuat untuk mendukung main deck-nya sendiri. Dimana ketika di combine atau ditambahkan dengan ketika main deck-nya mendapatkan dead load atau beban muatannya dari deck, itu harus kuat ini sekatnya ini. Jadi intinya apabila beban dari luar, dari atas, ketika ada geladak di sini, itu harus bisa menampung beban dari geladak sekaligus beban dari muatan di atasnya. Lalu di sini structural non-tag bulkhead atau struktur dari sekat yang tidak kedap sendiri, di sini berada first level below, jadi berada di satu level di bawahnya yang tadi itu. Yang mana didesain harus kuat untuk beban merata sebesar 350 kg per meter persegi. Jadi apabila tampak atas sekatnya seperti ini tampak atas ya, ini tampak atas, sekatnya seperti ini. Tiap meter persegi harus kuat menampung 350, harus kuat menampung 350 kg per meter persegi ini. Ketika dikombinasikan dengan air dan juga beban muatannya. Ini per meter persegi harus kuat minimal ini, secara merata ini. Selain itu, di sini diatur juga untuk superstructure and deck house. Jadi untuk bangunan atas dan juga rumah geladaknya sendiri, the following design load kilogram per meter persegi. Ya, ini diatur juga front end.
sama side and after side. Front end itu bagian ujung depan dan ujung belakang. Kalau digambarkan di sini semisal ada bangunan atas seperti ini kapalnya begitu ya. Kapalnya tampak atas, ini bangunan atas seperti ini front end, bagian depan dan bagian belakang ini diatur dengan menggunakan rumus ini. Ini bagian sini dan juga bagian sini. Selanjutnya untuk side and after end. Untuk kelas D dan saya salah pilih sebentar. Maksud saya yang ini front end. Nah ini front end sama side after end. Front end-nya pakai ini sama pakai ini, tergantung kapalnya. Kapalnya kelas apa? Kalau kelas ABC pakai yang atas, kelas D dan E pakai ini. Yang E tadi kan sudah dijelaskan di calm water ya. Lalu semakin ke atas itu semakin kelasnya semakin kelas tinggi. Ini ABC di sini, lalu DE-nya ya sama ini. Kira-kira rumusnya seperti itu, yang front end. Kalau yang side and after end, itu pakai rumus dua ini. Bisa ini, tergantung dari kapalnya masing-masing. Itu untuk superstructure and deckhouse. Jadi sisi depan, sisi samping, sisi belakang superstructure and deckhouse diatur, bulkhead atau sekatnya diatur, kekuatan memanjangnya diatur, geledeknya diatur. Setelah geledeknya diatur, tadi sebelumnya diatur juga shell atau kulitnya seperti apa. Lanjut di sini ada planning hull atau perencanaan dari lambungnya sendiri. Dimana di sini ini di section 19 ya tentang perencanaan lambung. Di sini untuk desain utamanya itu di situ menggunakan pendekatan yang telah dikembangkan sama Heller and Jasper ini. Teman-teman bisa baca di sini RINA 1961 volume 103 ini ada. Di mana untuk desain alternatifnya bisa menggunakan desain lain atau menggunakan acuan lain di mana harus disubmit ke otoritas sehingga disetujui sama otoritas seperti itu. Lalu di sini diatur pula bahwa untuk menghitung pembebanannya di sini menggunakan P0. P0 itu apa? Maksimum load atau beban maksimal yang harus diterima sebuah konstruksi. Maksimum load per unit length along hull. Jadi satunya kilogram per meter. Jadi tiap meternya itu harus bisa menampung ini tadi berapa kilogram tergantung dari nilai P0-nya. Misal P0-nya itu 100, berarti per meternya harus bisa menampung beban 100 kg. Itu di sini dihitung P0-nya. Lalu ada juga di sini mengenai massa dari materialnya sendiri diasumsikan atau didefinisikan dengan huruf W. Lalu ada L. L itu length of hull along waterline atau biasanya disebut apa? Length of hull along waterline. Ya, silakan Bayu, angkat tangan. Apa? LWL, Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi length of hull along waterline itu LWL. Lalu di sini ada juga ACG atau acceleration of center of gravity. Gampangnya ini percepatan pusat gravitasinya, pusat pembebanannya itu seperti apa. Ada juga G atau gravitasi, itu percepatan gravitasinya seperti apa. Kalau yang ya silakan Bayu. Pak, saya ditanya mengenai itu, bulkhead, Pak. Mengenai apa? Bulkhead. Ya, silakan. Nah, yang tadi itu kan dijelaskan kalau bulkhead itu harus sampai di deck ya, Pak. Untuk itu kan kalau misalkan di bagian midship, Pak. Kalau misalkan di bagian depan sama belakang itu apa? Harus sampai forecastle deck sama poop deck, Pak? Oh, yang bulkhead-nya sendiri. Iya, Pak. Iya, kalau bulkhead-nya rata-rata biasanya sampai situ. Kalau tidak sampai situ nanti ada pengurangan ketebalannya sendiri. Nanti akan dibahas detail lagi di peraturannya itu. Tapi di sini yang saya jelaskan ya sampai geladak itu pakai rumus yang tadi itu. Nanti lebih detailnya di peraturannya ya untuk bulkhead-nya sendiri itu. Tapi rata-rata ya sampai deck sih untuk sekatnya sendiri. Semisal ini kapal ya, kapal seperti ini. Rata-rata ya walaupun di sini ada
ada apa namanya, ada geladaknya gitu di tengah-tengahnya. Ini ada sekatnya gitu. Sekatnya rata-rata ya tidak sampai sini, sampai sini, agar bisa menumpu dua, menu bagian sini sampai menu bagian sini. Ini pun sama, tidak sampai sini, biasanya sampai atas sini juga. Kalau sekat ya, mulai dari yang depan sekat tubrukan, lalu sekat tertutup, lalu sekat kamar mesin itu biasanya sampai atas. Ada juga semisal teman-teman desain kapal yang sini sampai sini, lalu di sini agak ke atas sini ya bisa. Tapi nanti berat. Jadi bulkhead pun itu berat kan. Bulkhead pun berat. Jadi kalau bisa itu bulkhead diluruskan di sini. Dengan harapan ini pun ditumpu sama bawahnya. Kalau seperti ini takutnya, kalau yang ini takutnya nanti apabila seperti ini lalu bawahnya nggak ada tumpuan lagi, bisa saja ini seperti ini cekung kayak gini. Karena nggak mampu menahan beban atasnya. Jadi bulkhead itu berat, biasanya ya sampai atas kayak gitu. Lalu itu Pak, kan biasanya di kapal itu bagian depannya ada forecastle-nya Pak. Nah, Iya. itu apa bulkhead-nya sampai forecastle juga? Itu tergantung. Lebih main deck ya Pak? Iya, itu tergantung desainnya masing-masing sih sebenarnya. Ya Oh, gitu ya. tergantung desainnya. Jadi misal kalau kapalnya hanya seperti ini saja, lalu ada bulkhead di sini, ya semisal contohnya kapal ikan lah. Kapal ikan nggak ada forecastle-nya kan biasanya cuma gini sama gini aja gitu. Terus paling ya di sini ada buat tali tambatnya gitu kan. Kapal kurang dari 35 meter gitu kan ya nggak terlalu besar. Misal kayak gini itu ya biasanya sama kayak gini aja Mas Bayu. Jadi kadang-kala ya nggak ada forecastle-nya juga. Walaupun Oh, ya ada, baik Pak. kalau ada biasanya ya cuma bukan forecastle ya, bagian sampingnya aja, sampingnya dikasih kayak gini. Ya ada kemungkinan ada forecastle-nya, dikasih forecastle kayak gini ya budgetnya bisa sampai forecastle. Terus baru nanti ini ada bulwark-nya kayak gitu. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi saya lanjutkan di sini ada penol ya. Penol itu beban maksimum yang harus dipenuhi sama konstruksinya sendiri. Ini rumusnya nanti selanjutnya ada rumusnya. Jadi di sini ada P0, ada W, yaitu berat dari konstruksinya itu tadi, ada L atau LWL biasanya teman-teman ngomongnya. Kalau yang di NCVS ini dilambangkan L saja. Walaupun di BKI pun L itu malah L konstruksi kan, 96-97% LWL, LPP kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini L itu didefinisikan sebagai length of hull along waterline. Ya memang kita tergantung dari klasifikasinya masing-masing ya. Nanti definisinya pun ada kemungkinan beda-beda. Dan mereka membuat pendekatan pun beda-beda. Jadi kita harus baca definisinya dulu, baru kita bisa mengerjakan. Lalu selain itu di situ ada juga tentang G. G itu half grid from keel to chine. Ada yang tahu maksudnya G itu bagaimana? Naufalmis. G itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? G. Oke, Pak. G ini maksudnya bagaimana? G itu half grid from keel to chine dalam meter itu bagaimana maksudnya? Half grid from keel to chine. Wah, kurang tahu, Pak. Atau Hafiz Altair barangkali tahu ini apa G itu maksudnya itu? Apa yang perlu diukur dari G ini? Satuannya meter ini. Hafiz? Kurang terdengar suaranya, Hafiz. Kurang dekat mic-nya kayaknya.
Oh, nggak ada suaranya ya ya. Izin jawab Pak Tinggi Geladak. Iya ya. Masih belum benar ya. Ayo silakan yang lain. Cewek ini siapa cewek ya? Dinda Khofifah. Apa itu G? Half bird itu kayak setengahnya dari kill ke chain gitu, Pak. Kill itu di mana? Chain itu di mana? Kalau mau coret-coret silakan. Pakai laptop kan ini Dinda ya. Iya, tapi benar. Chainnya. Chain, saya kurang tahu, tapi kalau nggak salah chain yang bagian bawah gitu nggak sih Pak? Yang jadi ada perbedaan sudut tiap jenis halnya gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Tadi ada yang ngacung tadi, siapa ya? Amjad kalau nggak salah ya ngacung ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Silakan dijawab Amjad. Mungkin itu G itu half gate from kill to chain dalam satuan meter. Mungkin kalau setahu saya itu half gate itu setengah lingkaran dari kill lunas ke chain. Chain itu ialah lengkungan lambung yang menjorok ke atas, Pak. Oke. Iya, mendekati. Jadi mendekati, Dinda mendekati. Jadi chain itu semisal ada kapal, biasanya untuk apabila ada kapal, contohnya di sini kapal patrol gitu ya, kapal cepat ya. Biasanya bentuknya seperti ini. Gini, terus begini, terus gini, terus gini. Kalau potongan melintangnya. Chain itu ini ada gini lah. Chain itu ininya. Jadi half grid-nya itu mulai dari kill sini sampai chain-nya di sini. Ini namanya G. Jadi mulai dari sini sampai sini. Chain itu biasanya tekuannya lah gampangnya itu. Kalau misal kapal seperti ini, terus seperti ini ya di sininya ini chain-nya. Di sini sampai sininya itu. Itu chain. Jadi kalau half grid from kill to chain ya panjangnya itu tadi. Dari kill ke chain-nya itu tadi, setengahnya. Itu G. Lalu ada P0 atau peak pressure atau tekanan puncaknya seperti apa. Lalu ada P1 maximum effective pressure. Lalu sampai ada FLF atau impact factor atau faktor kejutnya seperti apa. Kejutnya. Lalu ada E itu modulus elastisitas. Lalu ada juga ketebalan dari platnya sendiri. Kalau modulus elastisitas itu biasanya dapatnya dari ini ya, dari materialnya ya, tergantung materialnya apa. Jadi yang di sini, kalau misal kita material virosemen, itu sebenarnya perlu diuji dulu. Mulai dari konstruksinya seperti apa, lalu dibalut virosemen, lalu ditarik. Kekuatannya itu seperti apa, kuat tariknya, kuat tekannya, dan lain-lain itu dihitung semua. Sehingga tahu karakteristik dari materialnya itu seperti apa dengan campuran tersebut. Karena memang kan biasanya campuran ya ada beda-beda juga untuk campuran untuk membuat virosemennya kan. Itu seharusnya itu diuji material dulu agar tahu kira-kira itu karakteristiknya seperti apa, baru setelah itu baru setelah itu nanti dapat hasilnya, modulus elastisitasnya berapa, kuat tariknya berapa, kuat tekannya berapa. Lalu di sini ada juga maksimum load per unit length along the hull. Ini di sini satuannya kilogram per meter ya. Jadi memang ini rumusnya 3W dibagi 2L dikali 1 plus ACG. 3W, W tadi kan massa tadi kan. W ini mass of hull. Lalu 3 dikali mass of hull dibagi 2 dikali LWL tadi dikali 1 plus ACG. ACG itu percepatan dari center of gravity. Percepatan dari titik berat kapalnya itu ke bawah seperti apa dibagi dengan gravitasinya. Itu nanti harus bisa ditampung oleh
kapalnya tersebut dari depan sampai belakang harus bisa menampung ini P0 ini. Lalu di sini ada juga dihitung P0 yang artinya itu peak pressure atau tekanan puncaknya menggunakan rumus 3P0. Jadi P0 rumusnya 3P0 ya. Ini kan ada P0. Di sini ada P0 juga. Jadi P0 ini rumusnya 3P0 dibagi G. G itu tadi apa? G. Apa tadi G? Jarak antara kill ke chain, Pak. Ya, betul sekali. Jadi G jarak antara kill to chain ya. Jadi di sini dihitung P0 atau peak pressure-nya. Setelah itu dihitung juga maksimum effective pressure P1 itu sama dengan P0 dikali dynamic load. Di sini dynamic load faktornya itu sesuai dengan 1.1 ketika eksperimen. Jadi di sini materialnya harus dieksperimen dulu sehingga dapat hasilnya faktor dynamic load-nya itu, faktor beban dinamisnya itu berapa untuk materialnya tersebut. Jadi di Versman sendiri nanti harus diuji dulu. Dibuat satu spesimen, diuji sehingga tahu. Tadi mulai dari modulusnya seperti apa, kuat tariknya seperti apa, kuat tekannya seperti apa, sampai di sini faktor beban dinamisnya seperti apa dari kapal Versman. Setelah itu di sini ada juga tentang static pressure atau tekanan statis untuk plat atau shell-nya atau kulitnya. Itu pakai rumus P sama dengan P1 tadi itu ya, dikali FLF. FLF di sini tentang impact factor dikali FT. FT sendiri itu transfer load distribution factor. Untuk FLF dan FT saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Itu ada gambarnya. Untuk FLF dikali FT ditambah pH. Itu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Suryaris Kuoh. Tekanan hidrostatis itu bagaimana? pH ini, tekanan hidrostatis. Permisi Pak, izin masuk Pak. Ya. Mungkin untuk yang tekanan hidrostatis itu tekanan ke atas dari si kapal Versman itu, dari tekanan yang dari perairan. Ya, betul sekali ya. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan untuk lambung kapal yang tercelup air. Karena semisal ini lambung kapal yang tercelup air ini, inilah tekanan hidrostatisnya dari airnya sendiri. Itu yang tercelup air nanti mendapat tekanan hidrostatik sesuai dengan volume dari kapal yang tercelup. Misal kalau di sini volumenya 20, ya tekanan hidrostatiknya itu sebesar 20 yang tercelup itu tadi. Tergantung dari tiap-tiap bagian yang tercelup dari airnya. Itu pH. Nah, di sini ada rumusnya FLF sendiri merupakan impact factor yang merupakan fungsi dari jarak dari bow dan ditentukan sesuai dengan gambar 1. Gambar 1 setelah ini saya jelaskan. Nah, ini gambar 1 ya, ini tadi FLF ditentukan dari gambar ini tadi. Jadi yang pertama ini kita harus tahu dulu mulai dari intersection of outer edge of margin plate-nya seperti apa, lalu baru bisa menghitung itu tadi. Lalu tadi yang perlu saya jelaskan lagi untuk ini ya, F1F dan FT ya. Impact factor sama transfer. Nih, F1F dan FT ini kan impact factor ini sama transfer load distribution factor. Itu ada di slide selanjutnya. Ini. Jadi ini impact factornya sendiri, gambar 3-nya sendiri. Impact factor tergantung dari panjang kapalnya. Ini dianggap saja ini panjang kapalnya 100 gitu ya. 0 sampai 100, di mana ini bagian depannya ini 0, itu sampai 0,5 impact factornya. Lalu yang bagian tengah sampai 1, lalu bagian belakangnya 0,25. Itu tergantung dari konstruksi mana yang mau kita desain. Kalau yang konstruksi tengah berarti impact factornya sampai 1. Kalau konstruksi bagian depan hanya setengah, bagian belakang sendiri 0,25. Kalau konstruksi di tengah-tengahnya bagaimana? Ya kita interpolasi. Ini berapa, kita interpolasi tengah-tengahnya ini berapa. Seperti itu. Kalau menghitung impact faktornya. Kalau menghitung salah satunya ini distribusi beban melintang. Di sini kita anggap bahwa ini 0 sampai 1 ya untuk secara melintangnya. Lalu ini persentase dari unsupported hull
GERD tadi, atau kalau hal GERD-nya ini berarti secara keseluruhan. Kalau semisal kapal seperti ini, ya keseluruhan ini centerline begitu. Jadi keseluruhan dari sini ke sini itu nanti ini namanya hal GERD ya, sini sampai sini. Itu keseluruhan. Beda sama tadi, yang G tadi half ke chain saja. Kalau chain-nya di sini berarti sampai sini aja, tergantung dari kapalnya. Kalau half secara keseluruhan untuk faktor distribusi bebannya seperti apa itu tergantung dari yang mau kita hitung. Kalau yang kita hitung bagian sisi bagian sini, bagian samping sini, berarti nanti ada angkanya. Kalau ini mulai dari yang samping 1 sampai yang tengah-tengah ada 0. Tergantung ini, 0,6, 0,8 atau 1 tergantung mulai dari mana posisi yang mau kita hitung. Yang paling atas ini 100 malah, yang tengah. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oh, mana ya? Oh, ini ya, ini sudah ya. Oke, lanjut di sini. Saya di sini untuk pemilihan, tapi di sini ini lebih ke bajanya sendiri. Kalau untuk yang kapal Virusman itu kan bagian dalamnya ada bajanya sendiri, itu minimal harus memenuhi ini. Ada nama yield stress. Yield stress-nya itu harus memenuhi ini, di mana di sini ada rumusnya untuk permanen koefisiennya pakai rumus ini WM per B dikali akar E. E itu modulus elastisitas, itu tergantung dari materialnya setelah diuji tarik tekan nanti ketemu E-nya berapa. Lalu ada zeta Y. Zeta Y ini tergantung dari materialnya juga. Setelah ditarik, diuji tarik nanti kan ketemu yield stress-nya sampai berapa. Lalu untuk lebar dari ketebalannya pakai rumus ini, B per H dikali akar zeta Y. Nah, ini dua ini ya tergantung hasil pengujian material. Lalu selanjutnya di sini ada namanya non-dimension pressure coefficient atau koefisien untuk tekanan non-dimensional. Pakai rumus P, E dikali zeta Y. Zeta Y juga dapat dari pengujian materialnya setelah materialnya diuji. Lalu di sini ada penjelasannya juga, yaitu jika frame atau gading secara melintang tersebut menerus dari keel ke chain, tetapi tidak sampai ke longitudinal dan ada bracket di ujungnya, maka di bagian transfer tersebut transfer load distribution faktornya untuk fix end harus menggunakan dan harus digunakan yang tadi yang transfer distribution factor secara melintang tadi, yang gambar terakhir tadi itu harus digunakan. Dan juga untuk frame-nya, gadingnya itu di treatment dengan menggunakan fix end beam of length equal to the longitudinal spacing. Jadi intinya nanti dipasang juga di bagian gadingnya tersebut untuk fix end-nya sendiri. Untuk strip of plating sendiri di sini menggunakan lebar dari di sini pakai rumus 2H akar E per zeta Y itu untuk flange-nya. Ini apabila ada bajanya ya. Baja itu ada flange-nya, semisal di bracket-nya itu nanti bracket-nya seperti ini. Lalu di sini apabila ditambahkan flange, kalau dilihat tanpa sini nanti bentuknya itu ada begini, ada begini. Ini flange-nya, ini platnya, ini flange-nya. Itu pakai rumus ini. Apabila di bracket-nya dikuati dengan baja. Apabila tidak ya tidak menggunakan itu. Nanti langsung sesuai dengan yang tadi itu tadi. Lalu ada juga di sini perhitungan bending moment. Jadi untuk kapal Virusman sendiri harus dihitung juga kira-kira bebannya seperti apa. Lalu di sini diatur maksimum bending moment. Itu ketika di sini ada kapalnya sendiri dihitung beban dari alas berapa, beban beratnya berapa, nanti dihitung ada namanya shear, ada namanya bending moment. Momennya nanti dihitung. Apabila momennya melebihi ini, maka kapalnya tidak lolos atau tidak memenuhi kelas. Kalau ternyata momennya kurang dari ini kan nanti dihitung W dikali ZG kuadrat per 8. Misal contohnya ketemu 100 gitu ya, bending momennya. Lalu ketika kita hitung kapal aktual kita ternyata bending momennya itu hanya 80, berarti memenuhi. Tapi ketika lebih dari ini itu tidak memenuhi. Jadi harus ditambahi penguat di kapalnya sendiri agar memenuhi. Di sini dijelaskan untuk for a pin
and beam of span ZG as appropriate. Ya intinya itu ya dipertimbangkan untuk pin di bagian ujung akhir dari beamnya sendiri atau lebar kapalnya sendiri. Lalu selanjutnya di sini untuk menentukan dari konstruksi bagian deck beam. Deck beam ada yang tahu bahasa Indonesianya apa ini deck beam? Deck beam itu bagian mana? Siapa ini yang jawab? Amjad. Surya, ya. Siapa? Amjad. Ya, jadi deck beam itu balok geladak, benar sekali ya, Amjad ya. Jadi semisal kalau ini ada kapal, ada namanya di sini penguat bagian geladaknya yang namanya balok geladak atau deck beam. Jadi untuk menentukan konstruksi dari deck beam sendiri menggunakan pemilihan dari air yang ada di atas geladaknya sendiri. Diasumsikan deck beamnya memiliki jarak yang seragam ya, lalu terdistribusi secara melintang selebar kapalnya sendiri. Jadi dari pembebanannya sendiri maksimum bending momennya tadi, terus modulus dan lain-lain itu nanti setelah itu dapat juga efektif untuk lebar efektifnya itu berapa. Lalu selanjutnya di sini juga diatur mengenai bottom longitudinal atau pembujur alasnya sendiri. Itu didesain dengan menggunakan rumus ini. Desain versinya PL sama dengan P1 dikali F1 dikali FL ditambah PH. Jadi kan sudah ada kan definisinya PH untuk hidrostatik, F1 tadi untuk ada, untuk apa, FL untuk apa, P1 tadi kan ada. P1 tadi kan ada P0 dikali bla bla bla, F1 ada, FL ada, tinggal dihitung saja. Lalu selanjutnya di sini juga dihitung mengenai bending moment di bagian tengah. Kalau yang tadi bending moment keseluruhan, ini bending moment di midship. Mengapa di midship? Karena memang apabila terkena beban, baik beban gelombang, beban dari kapalnya sendiri, itu kemungkinan besar yang patah itu bagian tengah kapal atau bagian midshipnya. Maka dari itu harus dihitung bending moment di midshipnya. Itu pakai W kali L sebagai 1960 dan lain-lain, ini nanti ketemu. Bending momennya itu berapa. Selain itu dihitung juga effective pressure atau tekanan efektifnya untuk kapalnya sendiri itu berapa. Dan juga dengan rumus P0 per G. P0 tadi beban awalnya sendiri, lalu G-nya sendiri di sini lebih mengarah ke apa tadi? Ada yang tahu G-nya tadi apa? Mas. G tadi adalah jarak dari half grid from keel to the chain. Jadi jarak dari gridnya dari keel ke chin itu G-nya tadi. Oh, ini. Itu untuk menghitung efektif pressure-nya ya. Jadi rumus P2-nya sama dengan P0 per G. Lanjut di sini ada juga tegangan tersier. Tegangan tersier pun dihitung untuk membuat kapal First-Man-nya sendiri. Untuk tegangan tersier di bagian alasnya sendiri itu dihitung dan menggunakan rumus ini. P2 plus F1 plus apa, ini kan sudah ada kan tadi di sana, tinggal menghitung saja. Lalu nanti dari rumus itu tadi dijumlahkan ke 3 tegangan tadi. Tegangan yang pertama, tegangan kedua, sama tegangan tersiernya yang ketiga itu tadi dijumlahkan. Lalu dibandingkan dengan yield stress-nya atau tegangan yield-nya. Tegangan yield-nya tergantung dari materialnya. Misal material tertentu itu punya tegangan 240 gitu. Itu dari tegangan tadi, tiga-tiganya dihitung, itu ketemu enggak? Kira-kira di atas atau di bawah dari 240 gitu. Kalau semisal di bawah 240, semisal 200 tegangannya tadi, itu berarti memenuhi untuk konstruksinya. Apabila lebih besar dari 240, semisal ketemunya 300, berarti itu tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti harus ditambahi kekuatannya. Semisal beamnya, deck beamnya diperbesar lagi, atau bagian konstruksi di keel-nya, di alasnya perlu diperkuat lagi, sehingga nanti tegangannya tidak sebesar ini, bisa berkurang. Itu nanti ketika
dijumlahkan lalu kurang dari yield stress, maka overall keseluruhan kekuatan dari kapal tersebut satisfactory atau memenuhi dari klasifikasi. Itu inti dari perhitungan ini. Ini gambarnya sudah. Kalau ini saya ambilkan dari ABS ya, yang zaman dulu, ABS zaman dulu sendiri. Yaitu ada juga perhitungan FFC atau Allowable Tensile Stress Enforcement. Dari ABS sendiri di sini ada rumusnya, tapi bukan pakai satuan meter kilogram ya, pakai lips dan inch. 15,690 dikali lips per in kuadrat dikali 85 bla 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 itu nanti ketemu untuk allowable tensile stress-nya berapa. Ketika material tersebut diuji. Jadi kan nanti membuat sebuah material yang berupa dari ferrosemen, lalu ditutup ferrosemen seperti ini, nanti diuji. Kira-kira itu allowable stress-nya itu memenuhi enggak dari minimal persyaratan ini. Lalu nanti section modulusnya pun dihitung juga kira-kira berapa. Lalu section modulus sesuai ABS mill steel ini juga berapa, seperti itu. Jadi nanti dihitung semua. Sehingga kira-kira memenuhi apa tidak dari allowable tensile stress enforcement. Itu ada ini. Ini dari ABS. Dan yang diatur tidak banyak juga dari ABS, ya hanya ini saja. Ada yang lainnya pun ya tidak banyak, kecil sedikit. Selain itu di sini ada saya share juga ini konstruksi kapal ferrosemen, tapi ini based on experience ya, based on experience dari penulisnya. Itu dia menggunakan kapal ferrosemen untuk kapal pencari ikan atau fishing boat. Itu di sini dia simpulkan ketika kapal dengan panjang 10 meter itu hull and deck minimum thickness-nya 30 mili. Lalu di sini ada well mesh reinforce-nya itu ada di sini dia membuat seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan klasifikasi. Lalu ada reinforce rod-nya atau di situ yang baja-bajanya itu tadi. Terus ada di sini ada web-nya. Ketebalannya dari webnya bagian samping yang konstruksi kapal sampingnya ini itu kira-kira sampai berapa? Di sini sampai 100 mili, lalu ada 25 mili sendiri. Ini lebarnya ini 25 itu tebalnya. Jadi 100 kali 25 ada 150 kali 30. Ini based on experience dia penulisnya itu tadi. Ini beda-beda sumber ya. Yang atas tadi dari NCVS, ini ABS. Lalu yang bawah ini based on experience dari seseorang yang pernah membuat kapal ikan. Sehingga dia meresum lah sebenarnya. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana sampai sini ada pertanyaan? Oh, nanya dikit aja, Pak. Iya, dikit nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Amjad, kok nggak lihat wajahnya saya ini? Nggak ada sinyal lah. Terus lagi OT-OT, Pak. Lagi apa? OT-OT. Sumuk, Pak. Ya, seharusnya pakai baju lah. Gimana? Yang itu tadi, Pak, yang tekanan hidrostatis. Yang pH tadi, Pak. Itu kapal kan pH itu tadi kan tekanan hidrostatis waktu kapal tercelup itu dalam keadaan kapal bergerak atau tidak bergerak, Pak? Ketika tidak bergerak, ketika diem itu dia dapat tekanan hidrostatik dari bawah. Oke, baik, Pak.